Selamat datang di Bank Sampah Tegasari Lestari, Kelurahan Tonje, Denpasar Utara. Visi kami menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis dengan membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Edukasi menjadi hal penting dalam kegiatan bank sampah kami. Edukasi sejak usia dini kami lakukan dengan membentuk kegiatan ekstra lingkungan di SDN 5 Tonje. Kegiatan ini dilakukan oleh unit edukasi yang terdiri dari anak-anak remaja yang kami sebut generasi hijau komunitas sahabat alam Nataharari. Oke adik-adik, jadi kita hari ini bakal mengenal nih ada dua jenis sampah. Nah, sampah itu dibagi ke sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik ini bisa kita manfaatkan ke composting. Nah, composting ini bisa dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan juga sampah dedaunan yang intinya sampah itu bisa membusuk ya. Jadi sumur kompos itu adalah lubang resapan yang dibuat tegak lurus dalam tanah untuk melakukan composting. Jadi nanti buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan sisa-sisa makanan kalian itu dimasukin ke sumurnya nih. Nanti dia bakal terkomposting secara langsung oleh alam. Nah, kalau kakak tanya, kalian tahu nggak sih contoh sampah anorganik itu apa aja? Botol, besi, kaca, Terus? plastik. Oke, jadi sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi adik-adik buat ngebedain apa sih itu sampah organik dan anorganik, nah ini adalah salah satu contoh dari sampah organik. Dan ini adalah contoh dari anorganik. Bedanya, organik ini bisa diurai, tapi kalau anorganik ini butuh waktu bahkan lebih dari 1000 tahun untuk diurai. Nah, jadi di sumur kompos ini adalah tempat kalian naruh sisa-sisa canang, naruh daun, terus juga sisa-sisa makanan. Nah, kalian tahu nggak sih sampah apa aja yang bisa dimasukin ke sumur kompos? Daun, tanam, sayur-sayuran. Oke, bener banget nih. Sayur, canang, sayur-sayuran, dan juga daun itu bisa banget nih dimasukin ke dalam sumur kompos, yang dimana itu akan dikomposting. Kegiatan pengolahan sampah berbasis sumber ini kami lakukan juga ke rumah-rumah melalui edukasi teman sebaya. Jadi kenalin, kita dari komunitas Salam Nataharari. Kakak mau ngejelasin nih tentang adanya sampah Band Big Five dan juga adanya composting skala rumah tangga. Jadi Band the Big Five ini adalah 5 jenis sampah plastik, yaitu ada kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik, saset, dan juga microbeads. Nah, selain Band the Big Five, kita juga mau kasih tahu nih, yaitu tentang adanya composting dan juga alur sampah. Nah, jadi nanti ada sampah organik, anorganik, terus juga residu dan juga B3. Nah, jadi kita mau ngasih tahu kalau misalkan sampah organik ini bisa loh kita pakai gunain untuk ke composting dan juga bisa masukin ke biopori dan juga sumur kompos. Nah, terus ada yang namanya sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini kita anjurkan alurnya yang pertama adalah ke TPA, yang kedua adalah dengan bank sampah. Nah, bank sampah ini kita kan udah punya nih di Bank Sampah Tegasari. Jadi kita anjurkan teman-teman sekalian kalau misalnya ada sampah plastik seperti botol, terus juga sampah aqua dan juga botol-botolan kaca, kalian bisa banget nih buat jual ke Bank Sampah Tegasari. Nantinya kalian bakal ada tabungan dari sana dan tentunya sampah itu bisa menjadi uang loh. Terus ada yang namanya sampah residu dan juga B3. Nah, sampah residu dan juga sampah B3 ini kita anjurkan langsung dibuang ke TPA nih. Namun dengan catatan harus dipisah dari sampah-sampah lainnya, oke? Sampah organik yang kami jadikan sebagai media kompos dalam sebuah tong yang juga merupakan kebun vertikultur. Oke, jadi ini dia Kebun Berdaya Nataharari. Kebun Berdaya Nataharari ini adalah salah satu kebun yang ada di Tegasari, di mana pemanfaatannya dilakukan oleh komunitas Salam Nataharari atau remaja-remaja yang ada di Tegasari. Dalam kebun ini adanya konsep permakultur, yaitu kebun berkelanjutan, di mana nantinya hasil kebun ini dimanfaatkan oleh anggota dan juga diperjualbelikan. Walau lahan yang terbatas di perkotaan, tetapi kami masih bisa berkebun dengan memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif dan dulunya menjadi tempat pembuangan sampah liar. Lahan tersebut saat ini berubah menjadi ruang terbuka hijau yang bersih dan penuh dengan tanaman pangan. Selalu ada yang bisa kami panen dalam peta kebun berdaya tersebut. Di sini mungkin kami jelasin sedikit tentang hilirisasi sampah plastik, terutama yang berasal dari HDPE, ya seperti ini.
yang dinamakan HDPE, yaitu ya salah satunya mungkin bisa kita pakai tutup PET. Tutup PET, tutup galon, dan beberapa ada seperti oli. Nah, terutama sekarang ini seperti tutup PET, kalau kita ambil dari sampah kan seperti ini, berserakan seperti ini. Berarti kalau ini kita fungsikan tanpa kita akan pilah, berarti hasilnya nanti tidak akan bagus. Ya, maka dari itu kita didampingi juga ibu-ibu untuk memilah sampah-sampah plastik seperti ini, terutama tutup-tutup botol seperti ini kita pilah. Nanti setelah kita pilah baru kita akan cacah. Ya, setelah dicacah baru kita nanti akan bikin produk seperti apa. Mungkin salah satunya kita bisa akan memakai produknya seperti papan. Nanti setelah jadi papan bisa kita fungsikan menjadi jam dinding atau kursi, meja, dan lain sebagainya. Itu bisa kita fungsikan seperti itu. Keberadaan Bank Sampah Tegasari Lestari menjadi wahana edukasi bagi masyarakat juga dapat memberikan nilai ekonomis terhadap sampah, seperti misalnya sampah plastik kami olah menjadi sebuah papan sebagai bahan furniture. Kami juga telah melakukan digitalisasi catatan bank sampah dengan program SIDarling. Melalui program ini bisa diketahui jumlah nasabah bank sampah, volume sampah yang ditabung, dan hasil tabungan sampah sudah bisa dilihat di M-Banking Koperasi Manik Galih. Tunggu apa lagi? Pilah sampah pasti bisa. Sampah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Salam Lestari.